Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agia Pedri Kayana dengan NIM 19016139 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang prinsip kajian sosiologi karya sastra sebagai basis untuk mengapresiasi unsur-unsur sosial dalam karya prosa fiksi untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Teori dan perspektif sosiologi sastra yang patut diperhatikan adalah pernyataan dari Levin, yaitu Elizabeth dan Bird pada tahun 1973, halaman 31, yaitu yang menyatakan literature is not only the effect of social causes, but also the cause of social effect. Sugesti ini memberikan arah bahwa penelitian sosiologi sastra dapat ke arah hubungan pengaruh timbal balik antara sosiologi dan sastra. Keduanya akan saling mempengaruhi dalam hal-hal tertentu yang pada gilirannya menarik perhatian peneliti. Sosiologi sastra adalah penelitian yang terfokus pada masalah manusia, karena sastra sering mengungkapkan perjuangan umat manusia dalam masa depannya berdasarkan imajinasi, perasaan, dan intuisi. Pada prinsipnya, menurut Lawrenson dan Swingwood pada tahun 1971, terdapat 3 perspektif yang berkaitan dengan sosiologi sastra, yaitu yang pertama, penelitian yang memandang karya sastra sebagai dokumen sosial, yang di dalamnya merupakan refleksi situasi pada masa sastra tersebut diciptakan. Yang kedua, penelitian yang mengungkap sastra sebagai cermin situasi sosial penulisnya. Dan yang ketiga, penelitian yang menangkap sastra sebagai manifestasi peristiwa sejarah dan keadaan sosial budaya. Pada perkembangannya, sosiologi sastra justru menolak positivisme pendekatan sosiologi sastra, lalu diarahkan pada telaah refleksi nilai. Hal ini berdasarkan pengertian bahwa karya sastra akan menyajikan sejumlah nilai yang berkaitan dengan keadaan masyarakat masa teks ditulis. Secara implisit, karya sastra merefleksikan proposisi bahwa manusia memiliki sisi kehidupan masa lampau, sekarang dan masa mendatang. Karena itu, nilai yang terdapat dalam karya sastra adalah nilai yang hidup dan dinamis. Ini berarti bahwa karya sastra tidak diberlakukan sebagai data, jadi melainkan merupakan data mentah yang masih harus diolah dengan fenomena lain. Hippolyte, Lawrence, dan Swingwood pada tahun 1971 pada halaman 31 adalah peletak dasar sosiologi sastra modern yang merumuskan bahwa sosiologi sastra ilmiah apabila menggunakan prinsip-prinsip penelitian seperti ilmu pasti. Namun demikian, karya sastra adalah fakta yang multi-interpretable. Tentu kadar kepastian tidak sebanding dengan ilmu pasti. Yang penting, penelitian sosiologi sastra hendaknya mampu mengungkapkan refleksi 3 hal, yaitu ras, saat atau momen, dan lingkungan. Adapun sosiologi sastra dapat meneliti sastra sekurang-kurangnya melalui 3 perspektif. Pertama, perspektif teks sastra, artinya peneliti menganalisis sebagai sebuah refleksi kehidupan masyarakat dan sebaliknya. Teks biasanya dipotong-potong, diklasifikasikan, dan dijelaskan makna sosiologisnya. Kedua, perspektif biografis, yaitu peneliti menganalisis pengarang. Perspektif ini akan berhubungan dengan life history seorang pengarang dan latar belakang sosialnya. Dan ketiga, perspektif yaitu peneliti menganalisis penerimaan masyarakat terhadap teks sastra. Adapun Saini KM pada tahun 1986 memberikan 3 kedudukan sastra terhadap kehidupan masyarakat, yakni sebagai pemekatan, penentangan, dan olok-olok. Ketiga ini sebenarnya terkait dengan fungsi sastra bagi kehidupan sosial.
karya sastra sebagai pemekatan memang akan menggambarkan kehidupan masyarakat. Namun gambaran itu bukan jiplakan, melainkan sebuah intensifikator yang dipekatkan, dijernihkan, disaring, dan dikristalisasi ke dalam imajinasi pengarang. Di sisi lain, mungkin karya sastra justru menentang kehidupan. Misalkan pencipta tidak setuju dengan KKN rezim Orde Baru, lalu lahir karya yang bertema demikian. Ini berarti karya sastra menjadi penentang zaman dan aturan yang keliru. Lebih jauh lagi, karya sastra juga akan digarap seakan-akan memperolok atau mengejek kehidupan. Biasanya pencipta sangat mahir memainkan ironi, paradoks, dan parodi ke dalam karyanya. Karena itu, sikap sastra yang memperolok ini sangat sensitif dan peka terhadap perkembangan zaman. Mereka tanggap terhadap perkembangan situasi yang sering menindas. Menurut Lawrenson dan Swingwood tahun 1971, ada 3 jenis patronase sastra, yaitu patronase lama, patronase baru, dan patronase tak langsung. Dalam patronase lama ada identifikasi antara patron dan sastrawan, ada hubungan pribadi yang kuat, bahkan sastrawan sering tinggal di kediaman patron. Di dalam patronase baru, hubungan antara patron dan sastrawan lebih longgar. Karena itu, bukan tidak mungkin kalau sastrawan sering berganti-ganti patron. Tergantung mana yang menguntungkan, baik secara material maupun secara spiritual. Sedangkan sistem patronase tidak langsung adalah patron yang hanya berfungsi sebagai mediasi antara sastrawan dengan publik. Dalam sistem patronase lama, biasanya penulis telah digaji, seperti Pujangga Rangga Warsita sebagai penulis Keraton Surakarta. Tentu karyanya akan dibaca. Bahkan raja pun memiliki otoritas agar pembaca di kalangan keraton menikmatinya. Sebaliknya, jika penulis tidak digaji dan hanya memperoleh honor dari tulisannya, kadang-kadang pembaca juga tidak jelas. Kedua kategori penulis tersebut tentu memiliki kelemahan dan kelebihan. Penulis yang digaji memang seringkali karyanya dipengaruhi oleh penguasa. Penulis harus melukiskan pesanan, yaitu melukiskan ajaran-ajaran tertentu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hanapilansi, NIM 190616193. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Agia. Harapan material dari pengarang tentu berimplikasi luas secara sosiologis, karena pengarang menjadi tergantung pada penerbit. Dengan demikian, berarti peranan sebagai patronase sangat menentukan kehadiran karya sastra. Penerbit akan mempertimbangkan karya sesuai dengan selera dan pemasaran. Dengan meningkatnya peminat karya sastra, maka akan dicetak berlipat ganda. Bahkan penerbit pandai melobi instansi tertentu, khususnya Dinas Pendidikan Nasional, sehingga karya tersebut dapat disebarkan ke sekolah. Hal ini telah terjadi karena telah meruasnya sastra remaja dan anak yang sebagai buah bergandengan tangannya dengan penerbit dengan instansi pemerintah. Secara sosiologis, karya sastra demikian memang seakan-akan ada paksaan kepada pembaca. Padahal karya tersebut belum lolos dari segi aspek kualitas, namun bisa lolos karena negosiasi pembaca. Zaman dahulu betapa lakunya di sekolah karya-karya sastra seperti Siti Nurbaya, Layar Terkembang, Ngulandra, Serat Wadatama, dan lain sebagainya. Karena memang isinya yang sangat bagus. Selain itu, karya-karya lain yang lebih belakangan sulit mendapatkan tempat di sekolah, seperti karya-karya Seno Gumiro Adijardmo, Joni Aryadinata, dan sebagainya. Jarang menjadi kudapan anak sekolah. Karya tersebut hanya menjadi bahan serampangan kuliah di perguruan tinggi sastra. Dalam hal ini, Goldman pada tahun 1977 memberikan gambaran bahwa penelitian sosiologi sastra yang berkaitan produksi dan pemasaran sastra seharusnya mampu mengungkapkan nilai pasar dan nilai guna. Nilai pasar
akan selalu dipengaruhi oleh hubungan manusia dengan sastra sebagai komoditi. Sedangkan nilai guna adalah penjualan teks sastra yang berkaitan dengan kebutuhan pencipta dan pembacanya. Menurut Sukito, dalam tahun 1990, sastra merupakan cerminan masyarakat. Pandangan ini bahwa setiap karya sastra itu mencerminkan masyarakat dan zamannya yang pada umumnya dianut oleh kritikus akademik. Pandangan ini semata-mata sering muncul dalam penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi, dan sejumlah penelitian kecil lainnya. Penelitian tersebut berusaha mengungkapkan karya sastra tertentu, terutama novel karya penulis terkenal, untuk melihat refleksi masyarakat di dalamnya. Adapun menurut Lawrenson dan Zwingli tahun 1971 memaparkan hubungan sosiologi dan sastra. Ada beberapa strategi yang patut ditempuh, yaitu mencoba mendekati karya sastra dari struktur dalam seperti irama, metafora, lukisan, watak, dinamika, plot, dan sebagainya yang dihubungkan dengan masyarakatnya. Sehingga secara esensial sosiologi sastra adalah peneliti mengenai studi ilmiah manusia dan masyarakat secara objektif. Studi lembaga-lembaga lewat sastra dan sebaliknya. Studi proses sosial itu bagaimana masyarakat bekerja, bagaimana masyarakat mungkin, dan bagaimana masyarakat melangsungkan hidupnya. Oleh karena itu, sastra tersebut merupakan penghayatan teks sastra terhadap struktur-struktur sosial. Selanjutnya yaitu aspek-aspek sosiologi yang terpantul dalam sastra tersebut, yang dihubungkan dengan beberapa hal, yakni yang pertama, konsep stabilitas sosial, yang kedua, konsep kesinambungan masyarakat yang berbeda, yang ketiga, bagaimana seorang individu menerima individu lain dalam kolektifnya. Yang keempat, bagaimana proses masyarakat dapat berubah secara bertingkat. Yang kelima, bagaimana perubahan dasar masyarakat, misalkan dari feodalisme ke kapitalisme. Selanjutnya yaitu konteks sastra sebagai cermin. Menurut Vicomte de Donald dalam Yono tahun 1974, hanya merefleksikan keadaan pada saat tertentu. Istilah cermin ini akan merujuk pada sebagai perubahan pada masyarakat. Dalam pandangan Lowenthal dalam Lawrenson dan Zwingli tahun 1972, sastra sebagai cermin nilai dan perasaan akan merujuk pada tingkatan perubahan yang terjadi pada masyarakat yang berbeda dan juga cara individu yang menyosialisasikan diri melalui struktur sosial. Dalam kaitannya dengan pendekatan cermin, menurut Jameson dalam tahun 1997 menyatakan bahwa setiap teks sastra mengandung resonisasi sosial, histori, dan politik. Penelitian sastra yang juga menjurus ke masalah-masalah politik, karena politik adalah semua cara pengaturan kehidupan masyarakat yang melibatkan hubungan kekuasaan di dalamnya. Masalah politik ini akan mendominasikan kehidupan masyarakat yang suatu saat akan terekam dalam teks sastra. Kehadiran sosiologi sastra yang telah banyak mengikuti pendekatan cermin bukan tanpa masalah. Pendekatan ini jika harus dipaksa mencerminkan masyarakat zamannya akan menghadapi kendala yang tidak sedikit. Konteks sosiologi sastra semestinya mampu meneliti bahwa karya sastra tidak terlepas dari konteks sosial dan juga sebaliknya, berfungsi bagi kehidupan masyarakat. Ini berarti bahwa karya sastra adalah wahana komunikasi yang disampaikan secara khas. Hegemoni penguasa dalam produksi sastra dan sebaliknya, sastra mencerminkan kekuasaan masyarakatnya, akan diungkap dalam tataran ini. Karya yang menyesuaikan dengan hegemoni penguasa kemungkinan akan membawa pesan penguasa pula. Secara sosiologis, penguasa sastra juga berupa mecenas atau pengayom.
khususnya penerbit. Ketika Balai Pustaka yang bahkan sampai sekarang ini menjadi anak emas bagi pemerintah untuk buku teks-teks terjemahan sastra lokal yang banyak tersebar di sekolah-sekolah. Dominasi sastra transformasi dari lokal ke Indonesia itu harus dibayar mahal melalui proyek-proyek. Jadi, terlepas dari karya sastra, pengayom tetap memiliki kekuatan tertentu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anggreni dengan NIM 190161994 dengan dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Cynthia Hana Filansi. Dari zaman ke zaman, sastra memiliki fungsi sebagai alat penyebar luasan ideologi. Di zaman lain dan masyarakat lain, sastra mungkin sekali dianggap sebagai tempat pelarian yang aman dari kenyataan sehari-hari yang tak tertahankan. Bahkan mungkin saja bagi mereka, sastra dianggap mampu memberikan pengalaman hidup dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur bagi pembacanya. Misalnya saja novel Siti Nurbaya, karya Maria Rusli yang telah difilmkan sempat cetak ulang belasan kali karena memiliki fungsi tertentu. Yakni bagi remaja tentunya dapat memetik amanat agar adat perkawinan disesuaikan dengan kemajuan zaman. Konteks sosial budaya, asumsi dasar kajian konteks sosial budaya berasal dari Gebstein, bahwa karya sastra tidak dipahami selengkap-lengkapnya apabila dipisahkan dari lingkungan atau kebudayaan atau peradaban yang telah menghasilkannya. Lahar dipelajari konteks seluas-luasnya dan tidak hanya dirinya sendiri. Setiap karya sastra adalah hasil pengaruh timbal balik yang rumit antara faktor-faktor sosial dan kultural, dan karya itu sendiri merupakan objek kultural yang rumit. Bagaimanapun, karya sastra bukanlah gejala yang sendiri. Gagasan yang ada dalam karya sastra sama penting dengan Bagaimanapun, karya sastra bukanlah gejala yang tersendiri. Gagasan yang ada dalam karya sastra sama pentingnya dengan bentuk-bentuk dan teknik penulisannya. Bahkan boleh dikatakan bahwa bentuk dan teknik itu ditentukan oleh gagasan tersebut. Tak ada karya besar yang diciptakan berdasarkan gagasan sepele. Yang dangkal dalam pengertian isi sastra adalah kegiatan yang sungguh-sungguh. Setiap karya sastra yang bisa bertahan lama pada hakikatnya suatu moral, baik dalam hubungannya dengan orang dengan kebudayaan sumbernya maupun dalam hubungan dengan orang-orang karya sastra moral. Dalam arti sempit, yakin yang sesuai dengan suatu kode atau sistem tidak tertentu, melainkan pengertian bahwa ia terlibat dalam kehidupan dan menampilkan tanggapan evaluasi. Dengan demikian, sastra adalah eksperimen moral. Masyarakat dapat mendekati karya sastra dari dua arah. Pertama, sebagaimana suatu kekuatan atau faktor material istimewa, dan kedua, sebagaimana tradisi, yakni kecenderungan spiritual maupun kultural yang bersifat kolektif. Bentuk dan isi dengan sendirinya dapat mencerminkan perkembangan sosiologis ataupun menunjukkan perubahan-perubahan yang halus dalam watak kultural. Kritik sastra seharusnya lebih dari sekedar perenungan estetis yang tanpa pamrih. Ia harus melibatkan diri sendiri dalam suatu tujuan tertentu. Kritik adalah kegiatan penting yang harus mampu mempengaruhi pencipta sastra tanpa mendeksa sastrawan agar memilih tema tertentu. Misalnya, melainkan menciptakan iklim tertentu yang bermanfaat bagi penciptaan seni besar. Kritikus bertanggung jawab baik kepada sastra masa silam maupun sastra masa datang. Dari sumber sastra yang sangat luas itu, kritikus harus memilih sesuai dengan masa kini. Perhatiannya bukan seperti pengumpul benda kuno yang kerjanya hanya menyusun kembali, tetapi memberi penafsiran seperti yang dibutuhkan oleh masa kini. Dan karena setiap generasi membutuhkan pilihan yang berbeda-beda, tugas kritikus untuk menggali masa lalu tak ada habisnya. Dari asumsi demikian, tampak bahwa penelitian sosiologi sastra yang lengkap seharusnya terkait dengan latar belakang sosial-kultural masyarakat. Karya-karya besar dengan sendirinya akan mempresentasikan latar belakang sosial-kultural dan moral-moral yang tangguh. Peneliti bertugas mengungkap hal tersebut agar dapat menangkap watak-watak kultural suatu masyarakat. Keberhasilan kajian demikian akan menjadi bagian kritik sosiologis yang seharusnya mampu mendorong terciptanya karya besar pula. Lebih dari itu, peneliti kritis sosiologi sastra mampu menggali masa lalu yang masih relevan dengan masa kini dan mendatang. Pendekatan sosial budaya tersebut dapat digunakan dalam peneliti ke dalam dua segi. Pertama, berhubungan dengan aspek
sebagai relasi sosial budaya. Kedua, mempelajari pengaruh karya sastra. Aspek pertama ini sebenarnya tidak lepas pula dari masalah refleksi sastra, sedangkan aspek kedua berhubungan dengan konsep pengaruh. Konsep pengaruh ini juga dapat diperluas lagi menjadi pengaruh timbal balik sastra dan sosial budaya. Teori analisis konsep pengaruh dalam sosiologi sastra pernah dipaparkan bahwa hubungan antara iklim, geografi, dan lembaga sosial ketiganya akan membentuk watak manusia secara campur aduk ke dalam teks sastra. Lebih lanjut, Stahl memberikan pandangan bahwa bentuk novel akan perkembangan manakala masyarakat tempat status wanita itu agak tinggi. Hal ini berarti ada perjuangan kemajuan kaum wanita dalam sastra, yang kelak dikenal dengan pendekatan gender. Yang penting lagi, manakala novel tersebut lahir dari kelas menengah akan memuat kebebasan dan kebijakan. Pendekatan yang mengungkap aspek sastra dengan refleksi dokumen sosial budaya mengimplikasikan bahwa karya sastra menyimpan hal-hal penting bagi kehidupan sosial budaya. Memang, pendekatan ini hanya parsial, artinya sekadar mengungkapkan persoalan kemampuan karya sastra mencatat keadaan sosial budaya masyarakat tertentu. Jadi, pendekatan ini tidak memperhatikan struktur teks, melainkan hanya penggalan-penggalan cerita yang terkait dengan sosial budaya. Langkah yang bisa ditempuh pendekatan ini menurut Yunus ada 3 strategi, yaitu yang pertama, unsur sastra diambil terlepas dari unsur lain, kemudian dihubungkan dengan suatu unsur sosial budaya. Strategi ini ditempuh karena karya tersebut hanya memindahkan unsur itu ke dalam dirinya. Misalnya, dalam novel Belenggu, melihat telepon adalah simbol kemodernan. Yang kedua, pendekatan ini boleh mengambil image atau citra tentang sesuatu, perempuan, laki-laki, orang, tradisi, dunia modern, dan lain-lain dalam suatu karya. Citra tentang sesuatu itu disesuaikan dengan perkembang budaya masyarakat. Yang ketiga, pendekatan ini boleh juga mengambil motif atau tema yang keduanya berbeda secara gradual. Tema lebih abstrak dan motif lebih konkret. Motif dapat dikonkretkan melalui pelaku ketiga strategi penelitian tersebut. Menunjukkan bahwa penelitian sosiologi sastra dapat dilakukan melalui potongan-potongan cerita, hubungan antara unsur dan keutuhan unsur juga tidak harus hanya saja pendekatan ini memang ada kelemahannya. Antara lain, peneliti akan sulit menghubungkan secara langsung karya sastra dengan sosial budaya. Begitupun karya sastra itu menggunakan imajinasi yang tinggi dan realisme. Namun tidak berarti bahwa di dalam berhubungan dengan sosial budaya masyarakatnya bisa jadi yang terungkap dalam karya sastra sekedar angan-angan pengarang dan bukan realitas pendekatan. Jika berkiblat pada teori Taine, karya sastra memang dapat dipengaruhi oleh 50 oleh kondisi sosial budaya masyarakat, yaitu ras, waktu, dan lingkungan. Dalam hal ini, sastra akan dipengaruhi oleh kondisi sejarah dan kelas masyarakat yang akan pada gaya maupun bentuk sastra, bahkan lebih jauh lagi superstruktur masyarakat. Kadang-kadang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan sastra. Hal semacam ini sulit disangkal ketika bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang panjang. Ternyata telah menyempitkan penerbitan karya sastra. Tidak sedikit karya sastra yang harus menggeram sampai tidak menetes ke penerbit karena memang tidak ada dana lagi. Kalau ada sedikit pertolongan dari Ford Foundation itu pun belum mampu menerbitkan semua karya sastra. Karena yayasan ini juga memiliki hegemoni tersendiri. Peneliti sosiologi sastra juga dapat meneliti dalam kaitannya dengan pengaruh teks terhadap pembaca. Sekian penyampaian materi tentang memahami sosiologi sastra sebagai basis untuk mengapresiasi unsur-unsur sosial dalam karya prosa fiksi dari kelompok 14. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.